Shalom saudara-saudara, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mendapatkan kiriman video tentang Tritunggal yang dijelaskan atau yang diajarkan oleh Saudara Elia Miron. Dan saya mencoba untuk melihat dan apa yang dijelaskan oleh Elia Miron itu sesuatu yang kalau saudara dengarkan sepintas, itu adalah sesuatu yang mungkin benar. Tetapi kalau saudara mendengarkan berulang-ulang dan saudara meneliti Alkitab, ya baik secara biblika maupun juga teologis, maka saudara-saudara akan menemukan bahwa ini salah satu yang berbahaya karena bukan hanya masuk dalam kategori yang salah, tetapi sesuatu yang menyesatkan. Dan saya coba lihat beberapa pendeta ya yang sudah menanggapi apa yang diajarkan oleh Elia Miron. Mereka sepakat bahwa ini sesuatu yang bukan hanya disebut kategorinya adalah salah, tetapi sudah masuk di dalam paham Tritunggal yang menyesatkan. Sehingga saya ingin memberikan tanggapan kepada apa yang sudah disampaikan oleh Elia Miron. Nah, saudara-saudara, saya sudah banyak sekali memberikan tanggapan tentang pengajaran Elia Miron dan ada begitu banyak orang yang ada di posisi Elia Miron. Mereka ini menjadikan Elia itu sama seperti pemimpin partai politik. Sehingga kalau kita menyerang Elia, mereka tidak perlu mendengarkan penjelasan kita, mencerna dengan logika mereka yang berdasarkan Alkitab, ya, berdasarkan dogmatika Kristen yang benar, tetapi mereka langsung menyerang membabi buta. Bahkan sampai tadi malam ada 2 video saya yang menyerang Elia, ya, atau membantah menanggapi pengajaran dari Elia, itu masih ditanggapi, ya, sampai tadi malam. Dan buat saya orang-orang yang mengikuti Elia adalah orang-orang yang tidak kritis, orang-orang yang hanya melihat bagaimana dia fasih dalam berbicara, bagaimana dia seorang yang masih muda dan mereka terlena. Tetapi kalau saudara belajar dengan lebih dalam apa yang disampaikan oleh Elia, saudara akan menemukan bahwa apa yang diajarkan itu tidak semuanya Alkitabiah. Nah, salah satunya adalah paham Tritunggal yang dia ini ajarkan. Lalu dikatakan kita memiliki satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Sebelum memahami Yesus Kristus yang adalah bagian dari Kristologi, kita akan berbicara tentang Tritunggal dulu. Kalau dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Sang Bapa. Nah, sekarang dikatakan, kalau Allah yang esa itu adalah Sang Bapa, nah, Sang Bapa ini di dalam dirinya, dia memiliki yang disebut sebagai firman. Atau dalam bahasa Yunani disebut dengan logos. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah Sang Bapa, dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah yang esa adalah Sang Bapa. Tetapi di dalam diri Sang Bapa, dia memiliki firman, yang oleh firman itu dia menjadikan segala sesuatu. Ya, saudara-saudara, Elia Miron memakai dasar atau konteks di mana dia berbicara tentang paham Tritunggal menggunakan 1 Korintus 8 ayat 6. Saya akan baca sekali lagi firman Tuhan ini dimulai dari ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jemaat-jemaat yang ada di Korintus mereka mengalami dilema karena makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu tidak boleh mereka beli dan memakannya. Tetapi keadaan yang real yang ada di pasar Korintus, semua makanan atau daging yang sudah ada di pasar, rata-rata itu semuanya sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, mereka bingung karena
kalau mereka itu memakannya, maka mereka melanggar firman Tuhan. Bahkan juga ketika mereka memakannya, maka ada orang-orang yang lemah imannya, mereka itu akan menjadi batu sandungan. Sehingga Rasul Paulus menjelaskan tentang bagaimana sebagai orang percaya, mereka tidak boleh memakai kebebasan mereka untuk sembarangan bertindak. Saudara lihat ayat yang ke-9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Kenapa? Karena kalau orang melihat mereka, ya di ayat yang ke-10, makan ya makanan dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan ya, berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Sehingga Rasul Paulus mau berkata kepada mereka bahwa kalau kalian ada bersama dengan orang-orang yang mungkin sudah baik rohaninya, atau orang-orang yang sudah dewasa rohaninya, tidak jadi soal. Tetapi kalau kalian makan dan dilihat oleh orang-orang yang baru bertobat atau lemah imannya, maka kalian akan menjadi batu sandungan dan akhirnya tidak menjadi berkat. Nah, konteks firman Tuhan ini sebenarnya tidak berbicara ya tentang yang namanya Tritunggal secara eksplisit. Karena kalau Elia Myron mengatakan paham tentang Tritunggal ya, dengan berkata bahwa Allah yang Esa itu adalah Bapa, dan dia melepaskan yang namanya ayat 6 bagian B, maka ini mengalami satu kesesatan penafsiran yang sangat-sangat mengaburkan kebenaran ya, atau Alkitab, saudara-saudara. Di mana kalau kita mempelajari ya perbedaan tentang Allah dan Tuhan, maka saudara akan menemukan bahwa Allah itu adalah hakikatnya, sedangkan Tuhan itu adalah jabatannya. Ini seakan-akan ada perbedaan. Tetapi kalau saudara-saudara dan saya mempelajari tentang bagaimana konsep ya keesaan Allah ya, saya dan saudara bisa menemukan ya dari Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Di situ sudah menjelaskan tentang keesaan Allah yang harus diketahui oleh semua orang Kristen ya. Di situ dipakai kata Beresit bara Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan ya, dan seterusnya. Kalau saudara lihat kata Allah di situ, itu menggunakan kata Elohim. Nah, Elohim itu apa sih? Elohim itu adalah Allah yang satu yang ditulis dengan menggunakan bentuk jamak. Jadi pada waktu ya Sang Bapa menciptakan, maka di situ pun juga Sang Anak itu menciptakan. Dan Roh pun juga atau Roh Kudus itu pun juga menciptakan. Jadi Elia berkata bahwa Allah yang Esa itu adalah Bapa, dan di dalam Bapa itu adalah Firman. Maka ini dengan nyata jelas dia sedang mengecilkan Yesus sebagai pribadi kedua dari Tritunggal, dan juga Roh Kudus sebagai pribadi yang ketiga, dan dia itu menonjolkan atau membesarkan Allah, yakni pribadi Bapa yang dia singgung ini lebih besar daripada Yesus dan juga Roh Kudus. Karena dia berkata bahwa dengan firman yang ada di dalam Allah atau di dalam Bapa, Bapa itu menciptakan. Pertanyaannya, apakah Yesus itu tidak ikut menciptakan? Apakah Roh Kudus itu tidak ikut menciptakan? Sehingga mutlak yang bekerja semata-mata hanyalah Bapa karena ada firman dan ada Roh di dalam pribadi Bapa? Itu tidak, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan Kejadian 1 ayat 26, di situ Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia. Kata kita di situ kalau saudara perhatikan dalam teks ya Alkitab Ibrani, saudara akan menemukan kata Elohim.
kata kita dipakai di situ adalah Elohim. Nah, kalau Elia menonjolkan ya di dalam Kejadian 1 ayat 1 ya, Bapa itu menciptakan karena ada firman di dalamnya, ada roh dan dia menggunakan Yohanes 1 ayat 1 yang disebut logos. Nah, ini sesuatu yang menurut saya tidak benar atau sesuatu yang benar-benar sesat. Karena pribadi kedua ya daripada yang namanya Allah Tritunggal ya dan juga pribadi ketiga dari Roh Kudus itu terlibat bersama-sama dalam penciptaan. Sehingga kalau Elia mengatakan demikian, maka dia ini sedang yang namanya mengkafirkan paham Tritunggal ya, yang bagaimana merendahkan ya, hipostasis daripada Allah ya, pribadi daripada Allah Tritunggal yang kedua dan yang ketiga itu lebih rendah dan lebih kecil daripada Allah Bapa. Ini sesuatu yang berbahaya. Ini sesuatu yang waktu saya nonton videonya, saudara, kurang lebih 4-5 kali, dan saya coba menganalisa, dengar perlahan-lahan. Wow, ini sesuatu yang menyesatkan. Karena dia hanya berbicara, dia hanya fokus kepada yang namanya firman yang ada di dalam Bapa. Ya. Padahal dia lupa, kalau saudara baca ayat yang ke 6b, saya baca ulang sekali lagi. Dan satu Tuhan saja, yaitu Kristus Yesus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Nah, ini berhubungan dengan yang namanya Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 17. Saya baca untuk saudara-saudara. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, ya, dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi, apa yang Eli ajarkan, kalau saudara cermati dan saudara gali Alkitab, ini paham yang mengkafirkan ya, hipostasisnya Allah atau kesetaraannya Allah. Ya, bagaimana mereka satu hakikat, tetapi mereka memiliki 3 pribadi yang berbeda-beda. 3 pribadi di sini bukan berarti ya mereka tidak bisa bersama-sama untuk bekerja. Karena kalau saudara membaca atau mempelajari tentang yang namanya konsep Elohim, saudara-saudara akan menemukan bahwa di dalam teks Yohanes 1 ayat yang pertama, di situ bunyinya adalah en arche hologos. Nah, hologos itu saudara-saudara tertuang di dalam theos yang tidak dibatasi atau yang tidak terbatas. Sehingga bukan cuman perkataan daripada Allah Bapa yakni firman, tetapi firman di situ pun juga adalah pribadi daripada pribadi kedua daripada Allah Tritunggal. Dia sedang membedakan yang namanya pribadinya Allah dengan pikiran atau gagasan atau idenya Allah. Ya. Ini sesuatu yang tidak boleh. Kenapa? Karena perkataan daripada Yesus sendiri pun juga adalah logos. Tetapi perkataan dari Yesus pun juga itu bisa bersifat rema. Sehingga di sini kalau dia menjelaskan bahwa hanya di dalam pribadi Allah Bapa itu ada yang namanya firman, ya, dan dia tidak menunjukkan bahwa firman itu pun juga adalah pribadi yang ikut menciptakan bersama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, maka dia akan terjebak dengan Kejadian 1 ayat 26 yang tadi saya sudah singgung. Bahkan juga Kolose 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Dia lupa ya, dia sangat-sangat lupa bahwa ketika kita mempelajari tentang nama Allah, itu orang-orang Yahudi memakai konsep atau ide mereka dengan berkata Elohim, ya, itu sejarahnya panjang sekali, ya, karena kita harus melihat dari sudut pandang, sudut pemikiran orang-orang Ibrani. Mengapa mereka itu bisa yang namanya sampai menyebut Elohim? Kalau saudara mempelajari bagaimana Tuhan memanggil Musa
Musa itu kebingungan dengan nama siapakah aku akan pergi dan memberitahukan kepada orang-orang Israel, bahkan juga Firaun. Maka Tuhan berkata bahwa namaku adalah YHWH, tetragrammaton, ya, 4 huruf konsonan yang mati, yang tidak bisa ada huruf vokalnya, dan itu mengartikan bahwa dalam terjemahan Indonesia atau Melayu adalah aku adalah aku. Ya. Nah, saudara-saudara, ketika orang Israel itu mereka pulang dari pembuangan, dari kekuasaan kerajaan Persia, maka mereka itu enggan untuk menyebutkan, ya, nama Tuhan itu dengan Yahweh lagi. Tetapi mereka itu menyebutnya dengan Adonai. Nah, waktu tahun 10 Masehi ada satu kelompok atau golongan namanya Masoret, ya. Mereka itu menambahkan huruf vokal bukan kepada tetragrammaton YHWH, tetapi itu menambahkan kepada Adonai. Sehingga Adonai itu pengertiannya sama dengan Yahweh. Dan tahukah saudara, orang-orang Yahudi tidak lagi yang namanya mereka itu menyebut Yahweh lagi. Tapi mereka itu menyebut Yahweh dengan sebutan itu Adonai. Nah, tahun 200 atau 250 sebelum Masehi atau Yesus hadir, maka Alkitab Perjanjian Lama itu diterjemahkan ke dalam Perjanjian Baru. Dan kata Adonai di situ, saudara-saudara, atau kalimat huruf konsonan YHWH itu diterjemahkan menjadi kurios. Kurios di sini, saudara, itu pengertiannya itu sama dengan Yahweh atau Adonai. Sekali lagi, yang dirubah bukan hurufnya, tetapi mereka menambahkan huruf vokal pada kata Adonai. Sehingga saya dan saudara melihat apa yang firman Tuhan itu katakan di dalam Ulangan pasal yang ke-6, ya, tentang Shema Israel. Di situ mengatakan bahwa hai Israel, dengarlah bahwa Allah itu adalah Allah yang esa. Nah, saya mendapatkan satu referensi dari seorang teolog besar, namanya adalah Ola Hashuman, saudara-saudara. Dia adalah profesor, ya, dan dia mengatakan begini. Saya coba mengutip kalimatnya, ya. Dalam Perjanjian Baru, kurios juga menjadi sebutan untuk Allah atau untuk Yesus Kristus yang memperkenalkan Allah kepada orang-orang beriman. Sehingga bahkan dalam namanya atau dalam nama Yesus atau kurios, Allah dapat didekati. Misalnya dalam doa. Namun perlu diingat bahwa doa tidak ditujukan kepada Yesus, melainkan disampaikan kepada Allah dengan menyebutkan atau dalam nama Yesus Kristus sebagai tanda pengenal. Sehingga yang saya katakan tadi di depan, Allah itu adalah hakikat, sementara Tuhan itu adalah jabatan. Nah, di sini sebenarnya kalau kita menggali secara eksegesis, maka tidak akan ada tabrakan antara ayat ini. Ya, kenapa? Karena ini menyatakan bagaimana hakikat dan juga jabatan. Tetapi sebenarnya itu adalah nyata bahwa Yesus itu pun juga adalah Allah dan juga Yesus pun juga adalah Tuhan. Dalam konteks dia diterjemahkan, ya, ke dalam Alkitab Perjanjian Baru, yakni menggunakan kata kurios. Kalau saudara baca dalam Matius 1 ayat 22, ya, saya baca coba untuk kita semua. Matius pasal 1 ayatnya yang ke-22, firman Tuhan berkata, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nah, Tuhan di sini siapa sih? Tuhan di sini pun juga adalah Allah Bapa. Tuhan di sini pun juga adalah Allah Roh Kudus. Tetapi sekali lagi, konsep ini, ya, dikhususkan kepada pribadi kedua daripada Allah Tritunggal, yakni Tuhan Yesus Kristus, yang dimana dia berinkarnasi, ya, menjadi daging, menjadi manusia hanya untuk menyelamatkan manusia. Nah, ketika Yesus itu, saudara-saudara, atau kata Adonai itu diterjemahkan menjadi kata kurios, maka jangan lupa bahwa ini merupakan satu konsep yang Paulus singgung dalam 1 Korintus pasal 8 itu, ya,
ini sedang meruntuhkan satu konsep henotheis, saudara-saudara, atau paham mereka yang menyembah dewa mereka dan tidak peduli dengan Allah lain atau dewa yang lain, itu mau dirubah ya oleh Rasul Paulus bahwa Allah itu adalah Allah yang monoteis. Monoteis di sini adalah dia hanya benar-benar satu dan hakiki, tidak ada yang lain. Sehingga kalau saudara belajar tentang orang-orang Israel waktu mereka ada di pembuangan, mereka menyadari bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang satu saja dan itu berbeda dengan pribadi yang lain. Dan Allah itu adalah Elohim yang mereka percaya. Dan Allah itu adalah bukan sekedar Allah, tetapi dia adalah pencipta. Dia bukan cuman sekedar yang namanya jauh seperti dewa-dewi yang disembah oleh orang-orang Yunani yang tidak dekat, tetapi mereka memperhatikan. Tetapi Allah pun juga adalah Allah yang imanen, yang nyata. Jadi kalau Elia Myron memakai 1 Korintus 8 ayat 6, maka dia salah untuk menafsirkan firman Tuhan ini dan berujung kepada penyesatan yang dia jelaskan yang lebih menonjolkan pribadi Bapa yang ada di dalamnya adalah firman itu atau ide atau pikiran. Sementara dia lupa bahwa logos di situ bukan cuman yang namanya ide, pikiran atau gagasan, tetapi logos di situ pun juga adalah pribadi, ya. Bagaimana Elohim, bagaimana hologos itu adalah tertuang di dalam yang namanya Theos atau Allah yang tidak terbatas. Puji Tuhan, ini dari saya. Kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara semua. Terus belajar firman Tuhan, menggali apa yang Alkitab katakan, ya. Saya percaya kita akan jadi orang-orang Kristen yang sehat imannya, sehat rohaninya, bahkan sehat pengajarannya. Tuhan memberkati.